Ya, jadi begitu. Pembuli itu harus dilawan, bukan untuk dilaporkan. Karena di masa depan nanti, kita hidup tidak hanya selalu bersama orang tua. Jadi, kita harus melawan pembuli itu. Tapi itu merupakan aturan saat dulu. Sekarang, aturan ini akan saya ubah. Ayo, kita pergi ke sekolah itu. Dan kita tangkap pembuli itu sekarang juga. Oke, sekarang kalian udah paham kan kalau bilangan ini dikalikan dengan bilangan yang ini? Itu ada apa itu? Kok kayak ada suara polisi sih? Coba kamu periksa ke situ. Ada polisi nggak? Ya, kayak ada suara sirine polisi. Ada polisi kah? Udahlah, cuman suara sirine polisi doang kok. Paling cuman lewat, norak banget deh. Tapi mobil polisinya berhenti di situ. Gimana ya ini? Bu. Tapi mobil polisinya ada di lapangan, Bu. Iya. Mobil polisinya ada di sekolah ini. Hayo lo nenek lampir. Dia mau nangkap lu kali. Karena secara lu kan pembuli di sini. Ya, harap-harap nangkap lu sih ya polisinya. Polisinya nangkap gue, seolah-olah dia kayak curiga ya sama gue. Itu dia anaknya. Dia adalah anak yang sudah menjadi pembuli terbesar di sekolah ini. Ada apa ini? Kenapa salah satu murid di kelas ini ditangkap? Emangnya dia punya salah apa di sini? Ternyata omongan gue tadi jadi kenyataan. Ya ampun, si nenek lampir ditangkap, Iya boy. ya. Siapa yang laporin dia kalau dia merupakan pembuli terbesar di sekolah ini? Siapa yang laporin, tapi aslinya itu nggak penting kan. Yang terpenting dalam kehidupan lo, yang penting dia ditangkap kan, itu kan yang bikin lo senang. Lepasin! Gue nggak punya salah apa-apa di sini. Lepasin gue. Lepasin, Mama, Papa, tolong Adel. Lepasin. Itu gue kayak kenal sama mukanya. Itu bukannya mukanya si Alika ya? Kok dari segi rambut mirip banget ya sama Alika? Guys, lihat deh. Itu bukannya pembulian terkenal jahat banget itu ya di SMA Pelita ini? Siapa yang laporin dia? Itu bukannya pembuli yang benar-benar meresahkan banget itu ya di SMA Pelita ini? Siapa yang nangkap dia? Tapi gue enggak sih. Gimana? Sekarang kamu udah ngerasa lega kan? Udah nggak ada drama pembuli lagi tuh sekarang dalam kehidupan kamu. Karena dia udah ditangkap. Iya, mau gimana pun juga, itu kan karena Papa. Pokoknya, aku mau ngucapin terima kasih banyak ya, Pa. Al, kemarin lo kemana aja, gile? Kita nungguin lo sampai 30 menit, cuy. Nungguin lo kencing, lo kemana, buset? Nih, kita nungguin lo sampai 30 menit lebih, anjir. Lo kemana aja? Kenapa nggak ngabarin kita kalau mau pulang? Gimana sih? Ceritanya nggak kayak gitu. Maaf ya, gue nggak sempet ngomong sama kalian. Masalahnya, gue dijebak sama Adel. Saat gue mau pipis, tiba-tiba dia mukul gue. Otomatis gue pingsan di situ. Jadinya waktu bangun-bangun, gue bangun-bangun di sekolah waktu malam.
mana serem banget lagi kondisinya. Kenapa nggak lu lawan, Ege? Lawan aja. Adal tuh lemah orangnya. Ngapain lu diem? Lawan aja aturan. Ya nggak bisa dong. Gue orangnya tuh beda sama kalian. Gue tuh nggak jago dalam lawan-lawanan kayak gitu. Jadi ya kayak gitu deh. Oh, berarti yang laporin dia ke polisi itu elu ya sama bapak lo? Iya kan? Iyalah, siapa lagi kalau bukan Alika yang lapor. Oh iya, terus waktu lu kebangun malam-malam, lu pulang ke rumah apa enggak? Pasti lu dimarahin kan kalau balik ke rumah malam-malam. Terus lu tidur di mana dong? Gue nggak balik ke rumah lah. Gila aja kalau gue balik ke rumah. Yang ada kena tampol gue. Jadi abis itu gue tuh pergi ke rumah Rian. Bukan ke rumah sih, lebih tepatnya apartemen Rian. Gue dijemput sama dia. Apa? Jadi Rian itu punya apartemen. Oh, kalau kayak gitu, gimana kita sama temen-temen yang lain, sama cowok-cowok juga, kita jadian untuk nginep di apartemen Rian. Terus kita kumpul bareng, ngobrol bareng, buat makanan bareng sama yang lain. Boleh aja sih, tapi ya nggak tahu sih boleh apa enggak. Karena kan yang punya apartemennya kan Rian, jadi ya harus izinnya sama Rian bukan sama gue. Ntar ya, biar gue tanya Rian dulu kalau gitu. Tapi harusnya sih boleh ya. Soalnya kan orang tuanya Rian juga lagi pergi, jadi dia ditinggal sendiri, pasti dia kesepian. Nah iya kan, pasti Rian kesepian kan. Nah ini waktu yang tepat, boy. Ya. Kayaknya hidup kita selalu beruntung mulu ya. Di saat kita sedang membutuhkan sesuatu, pasti selalu terkabul. Ya enggak? Woi, dengerin nih ya. Gue belum tentu bisa ikut ya ke apartemennya Rian. Soalnya gue sibuk, tau sibuk nggak? Yakin nih nggak mau ikut? Itu kan sebagai kenang-kenangan. Pasti ntar kita bakal foto-foto. Sengaja banget lu ya manas-manasin gue pakai acara foto-foto. Ya udah deh, gue ikut kalau kayak gitu. Oke. Ntar bakal gue infoin ya untuk lokasi-lokasi tempat dimana kita berkumpul dan jam-jamnya. Ada keperluan apa ya kamu mengajak saya ke tempat ini? Hah? Saya ingin mengajak kamu untuk kerjasama. Tolong lepaskan anak saya, dan saya akan memberikan kamu uang berapapun itu. Mau 1 miliar, 2 miliar, bisa saya kasih kepada Anda. Gimana ya? Saya rada bingung untuk jawabnya. Oh, masih kurang ya uang yang harus saya berikan kepada kamu. Ya sudah, saya tambahin 5 miliar. Gimana? Kamu mau gak? Cuman buat lepasin anak saya, kamu bisa mendapatkan 5 miliar. Dan saya juga akan berjanji, dan saya akan menasehati anak saya untuk tidak melakukan hal yang tak senonoh lagi di sekolah itu. Gimana? Oh, bebas kan? Kamu bisa memberikan saya berapapun uangnya kan? Ya sudah, kalau seperti itu, saya minta 20 miliar. Hah? Yang benar saja. Cuman hanya untuk melepaskan anak saya, Anda membutuhkan 20 miliar. Semiskin apa sih Anda? Oh, ya udah gampang. Kalau kamu nggak mau memberikan uang 20 miliar itu kepada saya, jangan berharap anak kamu akan lepas. Dan jangan berharap anak kamu akan hidup lama lagi setelah ini. Ingat itu ya, jangan bermain-main kamu. Oke. Saya akan memberikan uang 20 miliar itu kepada kamu. Yang terpenting, anak saya bisa lepas dari penjara. Oh, tidak semudah itu. Jika anakmu ingin hidup lebih lama, tolong berikan uang itu sebanyak 30 miliar kepada saya. Itu yang saya butuhkan. Ini yang terakhir kali ya. Berikan uang itu 30 miliar kepada saya. Gimana sih kamu? Tadi kamu minta 20 miliar. Sekarang nambah lagi. Semiskin apa sih kamu ini? Bisa-bisanya meminta uang sebanyak itu kepada saya. Kamu kira saya mempunyai uang sebanyak itu? Kamu pikir dong, pakai otak kamu. Kamu jangan berharap lebih ya kepada saya. Dan kamu juga jangan terlalu berharap kepada saya akan melepaskan anakmu semudah itu saja. Karena anakmu sudah merusak lingkungan sekolah. Enak saja dia malah dilepaskan begitu saja. Yang ada malah makin meresahkan. Saya bisa meramal, salah satu di antara kalian berdua pasti besok akan ada yang mati. Sumpah,
bosen banget gue malam ini. Coba aja ada temen gue gitu yang ngajak gue pergi. Ya, masa gue di rumah terus sih? Kayak anak gembel gak punya temen. Ih, bentar. Ini Natasha ngapain ngechat ya? Tumben banget, malam-malam gini lagi. Astaga, gue lupa woy. Bukannya hari ini gue bakal janjian sama mereka ya untuk pergi. Pantesan dia ngechat sambil marah-marah. Jadi nggak, aduh lupa gue. Ini ngapain coba Natasha marah-marah di grup nggak jelas. Kayak orang autis aja nih orang. Ngapain coba? Aduh, kayaknya gue udah telat banget. Ntar kalau gue dimarahin sama mereka semua gimana? Gue gak mau dimarahin sama mereka. Gue harus buru-buru kalau kayak gini. Belum lagi ntar gue harus izin ke dua orang tua gue dulu. Boleh apa enggak? Duh, nasib hidup gue gini amat sih. Alika, kamu mau kemana? Malam-malam gini kok pakai baju kayak gitu. Aku mau ke rumah temen, Pak. Soalnya tadi siang udah janjian. Aku sama teman-teman yang lain, Pak. Jadi ada cowok, ada cewek. Jadi nggak aku doang, Pak, yang cewek di situ. Banyak kok teman aku yang cewek. Oh, ya udah sono pergi. Hati-hati di jalan ya. Lihat kanan kiri dulu sebelum nyebrang. Hati-hatilah pokoknya. Yes! Makasih, Pak. Kalau kayak gitu aku berangkat dulu ya, Pak. Mau kemana kamu? Malam-malam gini keluyuran. Ntar kalau diculik sama orang gimana? Apalagi ntar kalau sampai hamil. Ntar kamu bakal merusak nama baik keluarga kita. Udah lama lagi, ini juga udah gede kok. Dia tahu ajaran yang salah dan ajaran yang benar. Jadi gak usah khawatir. Dia tuh udah dewasa. Kok papa malah kayak gini sih sama gue? Seharusnya dia tuh bakal nurutin apa kata-kata gue. Sekarang malah kayak gini. Udah, Pah, Mah, gak usah berantem. Aku kalau gitu pamit dulu ya, Mah, Pah. Itu Alika udah datang. Yaudah ya kalau kayak gitu berangkat ya sekarang. Gaskan cuy. Ayo, tunggu apa lagi? Ayo kita berangkat, Maaf ya woi. teman-teman yang lain, jadi telat datang. Lupa tadi. Ya nggak apa-apa. Yaudah ya, gak usah dipermasalahin. Kalau kayak gitu, ayo kita berangkat. Gue udah bawa tuh mobilnya. Apa? Lo bawa mobil camper van? Gila. Gila mata bapak lu. Ya udah yuk, gak usah banyak basa-basi lah ya. Langsung gaskan kita berangkat. Coba kita tebak kayak gimana ntar rasanya di dalam situ. Rasanya enak lah, mobil camper van gitu loh. Woi, sumpah panas banget di sini. Ini AC-nya ada apa enggak sih? Panas banget ya, Ge. Ya doang ya, Ge, yang nggak panasan di sini. Gue juga panas, cu. Tapi gue tahan aja. Tahu nih ya, panas banget nih mobil. Punya siapa sih nih mobilnya? Panas amat, gembel amat. Tapi seharusnya kita tuh bersyukur ya masih tiduran di kasur ini. Tahu, lu pada sewot banget ya. Kita tuh bersyukur woi, masih duduk di kasur, masih empuk. Nih cowok-cowok lihat tuh, duduknya di lantai seperti gembel. Kita tuh bersyukur, astagfirullah, nggak boleh kayak gitu. Utamakan dalam kehidupan itu bersyukur ya adik-adik. Tapi jujur ini bener-bener sempit banget woi. Mana kita dempet-dempetan kayak gini. Kan AC-nya kecil lagi. Aduh, panas banget lagi. Lu pada gak usah ngeluh kayak gitu deh. Masih mending dikasih kasur. Coba kalau di lantai kayak kita kayak gini. Mau nggak? Utamakan lu bersyukur ya. Dengerin tuh kata-kata temen lo itu. Bersyukur tuh penting. Tahu tuh ngeluh-ngeluh terus. Kalau ngeluh terus gantian coba sini. Gue di kasur, lo yang di lantai. Sini. Apa sih sokap banget? Udah deh, gak usah ikut campur deh lo. Kayak banci aja ikut campur mulu. Udah lo tinggal diem. Namanya cewek, ya harus bener terus lah, gak boleh salah. Akhirnya mau sampai juga cuy dari tadi. Akhirnya lega banget gue. Gak lagi-lagi deh gue naik mobil kayak gini. Kapok gue.
Sumpah lega banget gue akhirnya sampai juga. Gak tahan banget gue sumpah di mobil tadi, menek gue. Iya, kita sama bestot. Gue juga enak banget. Ya ampun, gak lagi-lagi ya gue naik mobil kayak gitu. Rasanya bener-bener panas plus enak mual Iya, gue. Tapi ntar kita baliknya kayak gimana kalau kita nggak naik mobil itu lagi? Hah? Mau pesen gojek lu yang gede biar bisa rame-rame. Bapak lu tuh tukang gojek. Enak aja nyuruh-nyuruh gue beliin gojek. Pakai bus lah kalau anak pinter. Kita perlu naik bus aja ya adik-adik. Gak usah naik bus deh, buang-buang uang. Mending naik mobil tadi aja. Oh, Ya udah lu sendiri aja naik mobil itu. Gue sih nggak mau lagi ya. Bener-bener rasanya tuh nggak enak banget. Ya karena dipakai rame-rame. Iya bener banget. Karena dipakai rame-rame tuh jadi nggak enak. Coba kalau 1-3 orang doang enak itu. Oh ya, ntar mau nyoba Roblox nggak malam-malam? Boleh aja sih Roblox. Tapi mainnya horor, jangan yang gak horor ya. Harus horor wajib. Iya ya, boleh juga main Roblox. Tapi masalahnya Roblox gue udah dihapus. Jadi gue nggak bisa deh main Roblox lagi. Bro, ntar mau nggak kita begadang? Yang tidur duluan dia yang kalah. Oke, deal nggak? Oke, deal. Lihat nih ya, gue nggak bakal tidur seharian. Lihat aja, yakin lo bisa. Di sekolah aja sering tidur, apalagi ntar. Cih, sok jagoan. Udah ketebak nih ya, ntar pasti yang tidur duluan Rian. Ya enggak? Dih, nantangin gue loh. Oke, kita lihat siapa yang tidur duluan ntar. Lo atau gue duluan? Kalau entar kita main Roblox, otomatis kita bergadang dong. Ya enggak? Iya ya. Mana entar? Mainnya horor lagi. Gue nggak ikut deh. Gue takut. Sok petantang petenteng. Lagi nih tantang kayak ayam sayur. Sayur. Bapak lu tuh tukang sayur di jalanan. Ya enggak? Iya dong. Lucu banget tukang sayur weh. Ya udahlah, nggak usah takut. Lagian kita mainnya kan rame-rame nggak sendiri. Ayolah main Roblox horor. Oke, fine. Gue bakal ikut bareng kalian untuk main Roblox. Ini karena gue terpaksa nih ya. Ini katanya mau foto. Kok nggak jadi-jadi mulu sih? Capek gue nungguinnya dari tadi. Ya elah, pikirannya foto-foto mulu lu. Kayak artis aja bukan sok-sokan foto-fotoan mulu. Mac, asal lo tahu ya. Gue mau ikut ke sini itu cuman karena mau foto-foto. Ya udah sih, foto-foto kan bisa besok. Besok pagi aja waktu udah pada mandi semuanya. Ini kan pada belum mandi. Udah deh, mending besok aja fotonya, jangan sekarang. Wah, gila. Banyak banget ini uangnya. Ternyata gini ya rasanya megang uang sebanyak ini. Iya, sekarang gimana? Udah terkabulkan apa yang kamu mau? Kamu sekarang sudah memegang uang 30 miliar itu. Dan setelah kamu memegang uang 30 miliar itu, nyawamu akan saya ambil. Karena sebentar lagi, kehidupan kamu sudah tidak akan lama lagi di sini. Jadi, siap-siap saja ya kamu. Hah? Maksudnya apa nih? Lo sengaja ngejebak gua ya? Kurang ajar lo ya. Awas lo ya. Bakal gua penjarain lo untuk selama-lamanya. Silakan, coba saja laporin semua ini ke polisi. Kamu sudah tidak akan bisa keluar lagi dari tempat ini. Karena tempat ini sudah dikunci. Dan anak saya sudah menjaga agar kamu tidak bisa keluar dari sini. Selamat ya, selamat jalan. Selamat jalan ya. Hari ini merupakan hari terakhir lo hidup. Semua ini terjadi karena lo sudah berurusan dengan keluarga gue. Siapa yang berurusan dengan keluarga gue, maka nyawa dia akan menjadi taruhannya. Dan lo salah satu orang yang berani ngelawan gue, maka ini akibatnya. Kepalaku. Darah udah bercecekan kemana-mana, tapi belum mati juga loh ya. Ini tembakan untuk yang terakhir kalinya. Kok kayak ada suara cewek teriak ya?
Tapi siapa ya? Suaranya sih kayak berasal dari sini. Samperin aja deh. Tapi ini ada penanda garis yang artinya nggak boleh masuk. Ini kan garis polisi. Tapi di situ ada 2 mobil. Seharusnya di dalam ada orang dong berarti. Apa aku coba nekat masuk aja kali ya? Takutnya ada yang membutuhkan bantuan nanti. Hah? Itu bukannya Adele? Terus sama papanya? Dia ngebunuh ibu-ibu yang kemarin, bukan sih? Guru itu mana guru di SMA Prita. Tembak dia lah sekarang juga. Sepertinya mereka tahu keberadaan saya. Saya harus cepat-cepat kabur dari sini. Berhenti Bu Sofi. Pergi kemana Bu Sofi? Cepat banget ngilangnya. Atau jangan-jangan masih ada di sekitaran sini ya? Sepertinya aku kayak mencium aroma-aroma parfum Bu Sofi di sekitaran sini. Bu Sofi, kamu di mana? Muncul Bu. Kalau ibu nggak keluar, sebentar lagi ibu akan pergi ke rahmatullah untuk selama-lamanya. Bu Sofi! Ibu Sofi? Ibu di belakang pintu ya? Hah? Ibu mau kabur kemana Bu? Ibu sudah tidak bisa kabur dari aku Bu.